Korang pernah terjumpa dengan pembuli zaman sekolah dulu? Dia orang jadi apa sekarang, geng? 2 kali tengok lori tanah. Macam mana? Masih boleh tahan lagi? Boleh tahan? Boleh, tak ada hal. Boleh. Okey, terus Kuih lapis berlapis-lapis. Ui. Kenapa pakai pelampung ke podcast? Tengah syarat tunggu hari, janganlah dijemput. Badak. Cukup. Esok saya tambah lagi RM50 dekat mahkamah. Baru tahu. Sampai hati dia orang cakap saya macam tu. Boleh saya. Yo, Re, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, bertemu lagi ada saya di sini Wak Lonjong. Salam Lonjong. Iya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, geng ya. Amin ya robbal alamin. Oke Re, tanpa membuang masa, jadi beberapa jam yang lalu itu saya menemukan ada satu postingan yang cukup menarik, geng ya. Dan ini dia postingannya, geng ya. Dari Instagram ML Studios ya. Korang pernah tak terjumpa dengan pembuli zaman sekolah dulu? Dia orang nih sekarang jadi apa, geng? Nah, ini postingan yang cukup menarik ya, dan banyak sekali yang menjawab ya. Ramai yang menjawab di sini, kita akan baca sesuatu, tetapi berbicara tentang bully, geng. Ya, itulah ya. Masa di sekolah itu ada masa indah, ada masa teruknya juga ya. Masa paling indah ya masa kisah kasih di sekolah. Kalau teruknya ya, masa jeleknya itu ya mungkin kita kena bully ya. Contohnya ini adalah saya sendiri, geng ya. Ketika saya sekolah menengah pertama dan sekolah rendah juga sempat menjadi salah satu mangsa bully, geng. Serius. Kita akan nanti berkongsi seputar tentang pembuli, karena sepertinya topik ini sangat menarik sekali kalau kita bahas, geng ya. Dan kebetulan saya juga menemukan ada satu video yang cukup menarik ya, dari Bang Didi Chronicle. Udah lama nih saya tidak melihat video podcast dari Bang Didi Chronicle, geng ya. Podcast mengaku sekejap, pembuli cyber insaf di Konti Podcast. Wah, ini menarik gini kalau kita lihat sama-sama, geng ya. Oke, sebelum kita mulai video ini seperti biasanya, Rek, hanya sekedar mengingatkan ya untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, Rek, jangan lupa sholat dulu ya. Oke, kita akan saksikan sama-sama, geng ya. Video pertama dari Bang Didi Chronicle nih, geng. Oke, let's go. Okey, selamat datang Cik Buliah ke Buliah. podcast Mengaku Sekejap. Salah. Bulaiya. Bulaiya. Okey. Yang baru saja dikenakan denda kerana bully cyber sehingga menyebabkan mangsa mencederakan diri sendiri dan dalam keadaan yang tenat dalam unit rawatan rapi di Hospital Kuala Kangsar Temerloh. Ui. Betul muka kerek je. Bangga ke bully orang? Bangga ke? Tak. Tapi Okey. tengok macam kerek je. Okey, ni ada komen daripada netizen. Dia kata dia cakap muka macam nak minta penyepak. Saya menyesal lah ni. Menyesal dah. Okey, tak apa. Okey, Encik menyesal Tapi boleh nampak lah perasaan puas hati tu dekat raut wajah Cik tu. Ni. Kerja apa, Cik? Sudah-sudahlah tu buat muka kerek tu. Tak kerja. Ui, tak kerja. Kenapa tak kerja? My daddy cakap kalau kerja nanti penat. Ush. Oh, macam tu. So dia bagi apa yang saya nak. Bulan ni dia bagi saya ni. Apa itu? Mahal Dekat tu. lagi murah. Apa tu? Patutlah banyak masa. Apa tu, geng? Bully orang. Okey, sejak bila bully mangsa yang Cik bully? Semenjak ni. Semenjak saya tahu denda bully cyber RM100 je. Oh. Okey, selain daripada tu? Selain tu bosan lah, apa lagi? Kalau bosan kerja lah. Bukan susah pun. Penat, nanti my daddy marah. Wah. Banyak benda lain boleh buat kan selain daripada bully orang dekat sosial media ni. Oh, ya ke? Yalah. Ada. Contoh? Okey, contoh tanam bunga. Bersenam. Kemas rumah. Ya. Okay. Boleh buat? Boleh. Reaction macam saya. Kemas rumah. Okay, saya try buat. Tapi lepas kemas rumah, saya nak buat apa? Wih. Rehat lah. Masa rehat, biasa orang buat apa? Tengok phone. Time tu lah saya bully. Sama je.
Oke. Malah saya makin penat kena buat banyak kerja. Mana lagi nak buli lagi, mana nak kemas rumah lagi, mana nak tanam bunga lagi. Okey. Nanti Mak Daddy marah. Ya. Wah. Sukatilah. Okey, kenapa Cik Bulia ni cenderung membuli? Okey, dulu masa sekolah, Okey. badan saya besar. Ah. Okey, jadi orang ramai buli saya. Pasal badan saya besar. Okey, faham. Sekarang dah habis sekolah, Ha. saya makin besar, saya lah pula buli orang. Okey, faham. Tapi Balas awak dendam tak ya? boleh gunakan pendekatan tu. Tu balas dendam namanya. Balas Dulu dendam. orang boleh buat, takkanlah saya tak boleh buat. Jaya, pemikiran Cik ni sama macam satu kerajaan langit ni. Kerajaan mana? Tak boleh cakap. Kerajaan langit. Ya, faham. Bukan, nanti saya dicas membuli pula kalau saya cakap. Alah, 100 je pun. Memanglah 100 tapi malulah kan. Tak payahlah nak cakap. Apa nak malu? Bully cyber ni antara kesalahan paling kecil. Okay. Even lebih kecil daripada kesalahan you meludah di tempat awam ke, ataupun kesalahan nombor plat ke, ataupun tinted gelap ke. Itu semua kesalahan besar. Bully ni kesalahan kecil je. Kalau saya diberi pilihan untuk lakukan satu kesalahan yang tidak akan saya menyesal, mestilah saya pilih membuli. Wah. Mhm. Tak kena tangkap puas hati. Kena tangkap 100 je. Ya, Tu awak dikarenakan karena hukumannya hanya 100 ringgit, geng ya. Jadi senang je bayar lah. Begitu ya, tapi efek sampingnya ini, geng. Saya lain lah, saya tak macam tu. Okey, adakah lepas ni Cik akan teruskan kegiatan membuli di sosial media? Aduh. Soalan yang menarik. Okey, soalan Okey. menarik. Okey, adakah jawapan dia juga menarik? Aduh. Kenapa? Encik tak serit lagi ke walaupun dah kena denda 100, tak serit lagi? Awak tahu kan saya kena denda berapa? Tahu kan? Tahu? 100? 100 tu penganggur pun boleh bayar tau. Peminta sedekah pun saya rasa 10 minit pun dia boleh bayar tau. Wah. Pembuli B40 tak payah tunggu dia orang punya BRIM. Pun dah boleh bayar lah. Bukan BRIM. BSH. Waduh. Bukan. STR. Mesti betul. Okey. Alah sama je. Cuma dia orang bagi makin kurang je. Awak rasa dengan denda Okey. Cik, ni ada beberapa komen dari netizen. Komennya gimana? Tak apa ke saya baca macam bully je ni? Baca, it's okay. Betul Baca. Okey. King. Maaf tanya, kenapa jemput tayar lori masuk? Lepas tu yang dibuli cantik, pembuli hauk gila. Nak saya baca lagi ke? Banyak ni. Terus baca. Okey, Saya baca, tak apa, okey. It's okay. Okey. Masih kuat hatinya. Dah macam burger daging. Satu ni sekali tengok bas, dua kali tengok lori tanah. Macam mana? Masih boleh tahan lagi? Boleh tahan. Boleh, tak ada hal. Boleh. Okey, terus Kuih lapis berlapis-lapis. Ui. Kenapa pakai pelampung ke podcast? Tengah syarat tunggu hari, janganlah dijemput. Badak. Cukup. Esok saya tambah lagi RM50 dekat mahkamah. Baru tahu. Sampai hati dia orang cakap saya macam tu. Dia orang bully saya. 1, 2, 3. Sampai hati dia orang cakap saya macam tu. Saya ni manusia tau. Tak baik bully-bully macam ni. Jangan bully tak ingat. Auto insaf kalau begitu, geng ya. Ini cyberbully, geng ya. Oke, cyberbully ini menarik ya. Cyberbully itu sebenarnya ada banyak jenisnya, geng ya. Ada cyberbully, ada bully ketika masa di sekolah, ya kan. Kalau kuliah sepertinya kalau kuliah sudah berkurang ya bully itu ya. Yang paling banyak, geng, kalau kita membicarakan tentang kasus atau something membuli ya, itu paling ramai sebenarnya ada di sekolah, geng ya, kasus-kasus seperti itu, geng ya. Nah, ini cukup menarik ya. Korang pernah terjumpa dengan pembuli zaman sekolah dulu? Dia orang jadi apa sekarang, geng? Kawan-kawan mungkin boleh komentar. Aku penasaran sih ya, tertarik ingin membaca bagaimana komentar-komentar ya orang-orang yang dulunya pernah membuli, sekarang jadi apa, geng ya. Ada nih yang komentar, pernah tapi status FB jelah. Dia post anak dia kena bully dan dia sedih, buku kena conteng, koyak, pensil kena ambil dalam bag anak dia.
ada sisa makanan. Dia tak ingat cara dia bully saya dulu. Bekal saya dibuang dalam tong sampah. Bag saya dia sorok. Saya balik rumah kena rotan sebab bag hilang. Ya Allah. Botol air saya dia letak daun dan batu. Watercolor saya dia picit semua. Balik rumah ibu marah-marah ya, marahin saya. Paling saya tak boleh lupa dia tarik dan gunting rambut saya. Ya Allah, sekarang anak perempuan dia dua-dua kena bully dekat sekolah. Nah, hukum karma geng ya. Tapi saya dah maafkan lepas tengok anak. Dia perempuan, dia diam dan tak nak cerita siapa yang bully dia sebab sama macam saya dulu, diam dan tak bagi tahu siapa yang buat. Dia tak minta maaf dekat saya tapi saya maafkan lepas tengok anak perempuan dia. Cuma nak lupa itu susah. Nah, itu dia geng. Jadi kita pasti memaafkan orang-orang yang pernah membuli kita, tetapi kita tidak akan pernah lupa geng ya. Jadi beban keluarga. Nah, nasibnya sekarang ya, sang pembuli si siapa ini? Zim ini ya. Sekarang jadi beban keluarga geng ya. Oke. Amarul Aiman ada yang udah jadi peniaga, ada yang udah meninggal sebab eksiden rempit, ada yang have fun dengan life dia, ada yang jadi trader, agent insurance dan lain-lain. Tapi rata-rata semua udah jadi orang, udah tak jadi pembuli macam dulu lagi. Oi, sudah insaf ya, udah insaf. Oke. Pernah jumpa 4 tahun lepas ya, masa tuh terserempak dekat kedai makan. Oke je, borak-borak, boleh cerita kenal lama zaman sekolah. Tapi lepas berapa bulan kemudian aku dapat tahu dia meninggal dunia sebab eksiden. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga rohnya dirahmati oleh Allah. Oke. Tak ambil tahu dah, cut off semua kawan sekolah. Nah, itu paling bijak Kak ya. Tak ambil tahu lah ya, cut off semua kawan sekolah. Oke. Nah, ini pembuli nih ya. Ada Nurjaya Umar ini ya. Aku yang suka pembuli dulu, kalau sekarang terjumpa balik dekat luar, aku salam peluk di orang, harap tak ada berdendam apa-apa. Nah, jadi beliau ini sudah bertobat, ya kan, macam ada perasaan bersalah, geng. Ya, ini bagus ini ya. Kalau bekas kekasih dikira pembuli juga ke? Itu konsepnya udah beda itu ya. Ada si Eng ini ya. Elok je dah kawin, biar jela tak payah ambil tahu. Setiap perbuatan pasti mendapat balasan, kita serah pada Allah saja. Nah, itu ya. Wah, ini malah parah ini, geng. Alhamdulillah dah ke tali gantung. Wih, serius? Kesalahan apa, geng? Dah ke tali gantung, geng? Oh, dada ke atau apa ya? Nah, ini sepertinya public figure yang ada di Malaysia ya, Junita Ramli, memaafkan untuk kedamaian diri sendiri tapi tak melupakan. Nah, ini sama macam saya, geng ya. Kita maafin tapi kita nggak mungkin melupakan ya. Jadi ingatlah, kita tak akan tahu sedalam mana kesan apa yang kita buat pada orang lain. Stop bully, termasuk cyber bully, geng. Nah, seperti tadi, geng ya, yang ada di video dari Bang Didi Chronicle ya kan. Sekali dibully masih oke ya. Bully kedua masih kena tahan ya, masih tahan. Tapi yang ketiga, keempat, wah, saya ini manusia, tega betul bercakap seperti itu. Ya kan, karena itulah, geng ya. Pastilah sakit hati kalau kita kena bully, apalagi cyberbully pun sama ya. Bully secara langsung masa sekolah pun juga itu sama saja, geng, sebenarnya, geng ya. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut lagi, geng ya. Kita baca beberapa dulu lah ya. Nah, ada lagi nih ya. Diorang jadi apa sekarang? Dijemput ilahi atas kecuaian kendaraan lain. Nah, itu ya. Oke, jadi cikgu. Wow. Lepas tuh status FB acah-acah, tak pernah bully orang. Wih. Waduh, jadi cikgu ya. Pembuli itu jadi cikgu. Oke, berarti mungkin dia sudah bertobat karena sudah jadi cikgu ya. Oke, last aku jumpa seorang nih waktu ambil result SPM. Aku gi breakfast kedai roti canai, dia kerja situ. Oh, maksudnya dia kerja di kedai roti canai atau bagaimana? Bila tanya, tak ambil result pun, and that was it. Nah, itu, geng ya. Coating Pro Malaysia ya. Sampai sekarang hidup dia tak aman. Doa orang teraniaya, jenis suka hidup, suka ganggu orang jam 7 lah. Nah, itu. Jadi pasti ada hukum karmanya ya. Tapi nasib baik sudah ada yang tobat di antaranya, geng ya. Oke, saya seorang pembuli. Nah, ini pembuli, geng. Tapi saya insaf masa umur 15. Alhamdulillah jadi beban keluarga dah umur 25 tahun sekarang. Oke. Ya. Alhamdulillah tak pernah kena bully. Yang gengser-gengser pun saya elakkan cari pasal buat kawan, tapi tak rapat, tak
terpengaruh, insya Allah baik-baik. Nah itu geng. Oke, berbicara tentang bully geng, ya saya lanjutkan ya cerita masa Wak Lonjong sekolah dulu ya. Jadi ini sebenarnya saya jarang-jarang cerita macam ini ya. Jadi dulu masa sekolah rendah, sekolah menengah pertama saya naik kelas itu salah satu mangsa bully saya geng ya. Tapi geng, di luar sekolah itu kebetulan Wak Lonjong ikut sebuah sukan, yaitu sukan karate ya. Jadi masa kelas 4, 5, 6 saya masih ikut karate. Lalu lepas lulus sekolah rendah, sekolah darjah ya, saya berpindah sekolah menengah pun juga masih tetap kena bully geng. Kelas 1, kelas 2 kena bully geng. Tapi saya masih tetap ikut sukan olahraga karate geng ya. Tapi meskipun saya mengikuti karate ya, tetapi saya tidak buat kacau ya, tidak buat rusuh semena-mena karena saya boleh olahraga sukan karate, tidak ya. Jadi suatu ketika ya ada kejuaraan kalian paham ya, game kejuaraan antar sekolah geng, antar sekolah kota, dan kebetulan saya dan salah satu member saya yang ada di sekolah itu mewakili nama sekolah untuk mengikuti turnamen game karate tersebut geng. Dan alhamdulillahnya member saya juara 3, saya juara 1 geng ya, antar sekolah menengah pertama ya masa itu. Ini cerita serius geng, ini cerita betul lah ya, di adaptasi true story Wak Lonjong ya. Nah, ketika saya sudah menjadi juara 1, kawan saya member saya ini juara 3 geng ya. Hari Isnin ya, biasanya kami di Indonesia ada upacara bendera geng. Selalunya begitu ya, setiap hari Isnin selalu ada upacara bendera ya. Nah, kelas ketika selesai upacara ada sebuah pengumuman nih ya dari head teacher atau apa ya di Malaysia itu ya. Kalau di Indonesia istilahnya pengumuman dari kepala sekolah. Nah, bahwasanya ada salah satu kawan-kawan kalian mengikuti lomba turnamen karate ya, tingkat antar sekolah ya, juara 3 ada kawan saya dan juara 1 ada saya geng masa itu. Dan akhirnya saya dipanggil menuju ke depan untuk menyerahkan piala kepada saya. Jadi sekolah lah yang memberikan kepada saya piala ya, trofi itu ya, dititipkan kepada saya, dikasih kepada saya masa ketika selesai upacara. Nah, kalau selesai upacara itu kan masih banyak sekali kan murid-murid yang berdiri ya untuk mengikuti acara upacara itu tadi geng ya. Akhirnya ya semua satu sekolah tahu kalau saya adalah seorang atlet karate ya. Jadi orang-orang ya, member-member satu kelas saya yang pernah membuli saya ya, agak-agaknya mereka ini mau buat hal kepada saya, akhirnya tidak jadi ya, akhirnya mereka tak nak. Ya karena apa geng ya, meskipun saya boleh bersukan karate atau silat sekalipun, mungkin kawan-kawan di luar sana ya bersukan silat ya kan, saya jarang sekali membalas geng, serius ya. Meskipun saya kena hantam lah, kena tendang lah, saya jarang sekali membalas karena dipikir secara logis ya, lawannya 5 cok. Lawannya 5 geng, 1 lawan 5 ya pasti kita mati lah ya. 1 lawan 5 pasti mati. Yang pertama pasti nggak mungkin lah kalau kita balas ya. Itu hanya terjadi di film-film action, kita versus dengan orang 5, orang 10 yang jago silat, jago karate itu bisa menghandle 10 orang, 5 orang itu impossible ya. Itu hanya ada di film itu geng ya. Tapi nggak tahu lah kalau di luar itu benar-benar ada ya, nggak tahu lah. Tapi yang jelas itu ya alasannya kenapa saya tidak pernah membalas, karena 5 lawan 1 geng itu susah geng ya. Yang kedua, saya berpikir buat apa kita balas ya kan, karena sejatinya kalau kita mempunyai sebuah ilmu seperti itu, tak payah kita gunakan geng ya. Biarlah mungkin karma yang membalas, biarlah nanti Allah yang membalas geng ya. So itu yang saya pikirkan geng ya. Jadi saya sangat jarang sekali menggunakan ilmu-ilmu seperti itu, kecuali kalau dalam keadaan kondisi yang benar-benar terdesak ya, benar-benar darurat, emergensi, barulah ilmu itu boleh digunakan, dan itu pun hanya untuk membantu orang lain kayak. Jadi lepas saya diberi trofi ya di depan para kawan-kawan di seluruh satu sekolah ini ya geng, ceritanya orang-orang ini apa ya, semua mata yang mengikuti upacara melihat kami geng ya, melihat saya dan member saya. Member saya pun juga begitu geng, sama dia juga selalu kena bully geng ya, sama dengan saya. Tapi
selepas kami memberi atau menerima trofi dari kepala sekolah, lepas itu sudah nggak ada lagi geng yang bully geng ya, alhamdulillah ya. Baru ketika berpindah ke sekolah menengah atas sudah nggak ada lagi yang namanya case-case bully, atau kita masa kuliah juga alhamdulillah sudah nggak ada lagi gengnya case-case seperti itu. Jadi aku ingin tahu geng pendapat kalian ya, gimana nasib orang-orang yang dulu bully kalian geng ya. Seorang pembuli ini gimana nasibnya? Kalau saya sendiri geng, pembuli-pembuli Wak Lonjong zaman masa sekolah rendah, sekolah menengah, mereka semua rata-rata tidak ada yang jadi orang ya. Maksudnya begini, mereka hanya kerja luntang-lantung, jadi beban keluarga, ada yang di penjara, ada yang jadi kena kasus dadah ya, begitu geng. I don't know lah ya. Tapi yang jelas pesan saya untuk kalian-kalian yang mungkin dibully ya di luar sana, saya harapkan hati kalian harus kuat mentalnya ya, harus kuat, jangan bertindak bodoh, jangan sampai ya menghilangkan nyawa sendiri, jangan sampai ya, karena di luar sana itu masih ramai sekali orang-orang yang peduli, yang sayang dengan kamu ya. Pikirin orang tua kalian, pikirin anak yang sudah punya anak, pikirin istri yang udah punya istri ya. Jadi jangan berpikir sumbu pendek ya. Jadi masih ada 1001 jalan ya. Hanya tinggal kita mengolah hati aja geng ya, begitu ya. Orang yang membuli kita insya Allah suatu saat pasti akan mendapatkan balasan atau karmanya sendiri geng ya. Oke Rek, ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir, dan saya minta maaf apabila kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video ya. Dan akhirnya saya Wak Lonjong dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye Rek.